Pujian itu tidak ada sekedar kami nyanyikan Tuhan, tapi inilah komitmen kami di hadapan-Mu Bapa. Apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, goncangan apapun yang menimpa kami, ini keyakinan kami. Dekat dengan Engkau pasti kami kuat. Dekat dengan Tuhan pasti kami akan melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Kalau kami boleh ada siang hari ini di rumah Tuhan, kami mau katakan dari hati kami yang paling dalam, bukan karena kuat, bukan karena gagah kami Tuhan. Ini bukti pemeliharaan-Mu, bukti kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis di hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Selain hidup ini, pagi ini kami mau bawa persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, percaya setiap korban pujian penyembahan kami telah naik di hadapan hadirat Tuhan bagaikan dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Bukakan, singkapkan rahasia firman-Mu. Terima kasih, urapi kami semua yang mendengar. Hamba berdoa Tuhan juga bukakan pikiran kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ada haleluya. Semangat. Ada haleluya. Haleluya, puji Tuhan ya. Apapun yang terjadi saudara hari-hari ini, mari fokus kita jangan kepada masalah, jangan kepada goncangan, jangan kepada pergumulan, tapi kita mau belajar fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan karena Dia yang pegang kendali kehidupan kita maupun muka bumi ini ya. Haleluya. Saya datang habis doa, tiba-tiba Bapak Gembala bilang pakai dasi melayani pagi. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga hamba Tuhan di tempat ini yang mempercayakan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hamba Tuhan selalu siap, amin. Dimanapun kita berada, kapanpun ya, harus selalu siap melayani Tuhan. Kalau dunia aja kita bisa habis-habisan memberikan tenaga potensi kita untuk dunia, apalagi untuk Tuhan ya. Kita harus prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Puji Tuhan. Oke. Pagi hari ini saya ingin sedikit berbicara tentang apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena firman Tuhan katakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu akan diawali dengan berbagai macam goncangan ya. Hari-hari ini aja kita sudah terasa goncangan itu terjadi. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu mulai digenapi satu persatu. Karena saya mau bilang bahwa apa yang sudah difirmankan, yang sudah dinubuatkan dalam kebenaran firman Tuhan, semua akan digenapi. Lambat atau cepat, apa yang sudah Tuhan firmankan pasti akan digenapi. Jadi ini yang harus saya dan saudara persiapkan hari-hari ini. Ketika goncangan itu terjadi, sebagai anak Tuhan, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Ya, kita harus bangga dan harus bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memanggil dan memilih saya dan saudara menjadi anak-anaknya. Ya, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena segala sesuatu yang akan terjadi ya, yang akan terjadi ke depan ya, jauh sebelum itu terjadi Tuhan sudah berfirman, sudah mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan ya, apa yang harus kita persiapkan supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, di saat badai bergelora ya,
Di saat goncangan terjadi, apa yang saudara harus lakukan? Pagi ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau katakan bahwa ini bukan datang dari, biasanya kalau surat yang keluar dari istana presiden atau istana raja, itu adalah mandat surat yang sangat penting yang harus kita lakukan. Kalau sampai kita melanggar, ada konsekuensinya, ada risikonya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel ketika menerima surat dari Nebukadnezar, raja yang memerintah pada waktu itu, ya, untuk menyembah kepada patung, untuk tidak beribadah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi selain kepada patung Tuanku Raja, ya. Dan ketika mereka melanggar, ada konsekuensinya, ya. Nah, sama hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang keluar bukan dari istana raja dunia, bukan dari istana presiden, tapi ini keluar dari tahta Allah, di mana Allah itu ada di sana bersemayam. Dan Allah berfirman langsung kepada hambanya yang dikasihinya, ya. Dia ingatkan kepada dia memperingatkan, dia berfirman dan memperingatkan kepada gereja Tuhan pada akhir zaman. Apa yang perlu saya dan saudara jaga dan rawat dan terus berpegang kepada apa yang diinstruksikan ini. Mari kita buka Wahyu pasalnya yang ke-6. Kita akan baca saja langsung kepada pokok pembicaraan saya yang saya ingin tegaskan pada pagi hari ini, ya. Wahyu pasal 6 ini adalah ke-6 materai, ya, pertama yang dibukakan dari ke-7 materai. Saudara, nanti ada bagian yang lain kalau saudara mau ingin belajar tentang kitab Wahyu ini. Saya percaya Bapak Gembala, kita sama-sama waktu di sekolah Alkitab sudah pernah belajar, ya, siapa penulisnya, ya, dari pasal pertama sampai pasalnya yang ke-22, apa yang terjadi di kitab Wahyu ini. Karena ini berita yang langsung datang dari surga lewat Yohanes, ya. Ini bukan Yohanes Pembaptis yang menerima berita ini, ya. Dia adalah Rasul Yohanes. Ya, kalau saudara lihat film-filmnya yang pernah bersandar di dada Tuhan Yesus, dialah yang menulis ini. Yang sudah mati, yang sudah dianiaya, ya, sampai ke penggorengan, saudara, ya, digoreng, ya, sekarang minyak lagi mahal, saudara, ya. Yohanes pada waktu itu masuk ke penggorengan, digoreng gak mati, saudara, ya. Dan karena dia gak mati-mati, dibuang ke Pulau Patmos, saudara, ya. Dibuang ke Pulau Patmos. Dan ternyata Tuhan punya rencana yang dahsyat buat Rasul ini, saudara. Jadi saya mau bilang, kalau Tuhan belum menghendaki saya dan saudara meninggal, mau corona, ya, koasen, apapun ya namanya, saudara, gak akan membunuh kita. Amin. Karena kita adalah perlindungan Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam setiap pribadi kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita sampaikan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah dahsyat dan luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan, Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-6. Langsung saja ke poinnya. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ini gak bisa ditampilkan di layar, ya, firman Tuhan. Ya, oke. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai, tapi minyak dan anggur itu. Sekali lagi saya ingin bacakan, ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan air anggur itu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya pun waktu di sekolah kita nggak tahu berita ini datangnya dari mana, ya. Saya cuma waktu diajar berita ini datang, Tuhan bicara kepada Yohanes
Rasul Yohanes di Pulau Patmos, tapi saya nggak tahu ini berita ini hanya sekedar datang dari seorang malaikat Tuhan atau suara Tuhan dari surga, atau posisi pada waktu berita ini disampaikan ini datangnya dari mana. Saya selidiki, sudah saya cari. Biasa instruksi yang penting ini keluar juga dari meja atau dari istana yang penting, saudara ya. Dan mari kita lihat, kita mundur sedikit, kita ke Wahyu pasalnya yang keempat. Kita akan lihat posisi pada waktu berita ini disampaikan. Pasal 4, Wahyu pasalnya yang keempat. Ya, kita baca saja dari ayatnya yang coba dari ayat yang kelima, dibuka di layar biar saya bisa mengikuti membaca dengan jelas. Gini firman Tuhan katakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru, ya, yang menderu, dan 7 wokor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ya. Terus ayat berikutnya, ya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, ada lautan bagaikan kaca kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Pelan-pelan. Terus, ya. Adapun makhluk-makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Kemudian terus, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Terus satu ayat lagi, ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Terus, ya, maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, kita baca sama-sama bagian ini, 2, 3, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, oleh karena Engkau semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan. Jadi saudara, di sini dikatakan di dalam pasalnya yang keempat ini, pasal 4 ini, tadi kan di kitab Wahyu pasal 6 itu berita ini keluar di tengah-tengah 4 makhluk. Nah, 4 makhluk itu ada posisinya itu di depan tahta, ya, di depan tahta surga. Yang firman Tuhan katakan di mana ada 24 tua-tua yang mengelilingi, ya. Ke-24 tua-tua itu, ya, di banyak tafsiran saudara ya, yang mereka menggambarkan bahwa itu 12 dari rasul-rasul yang sudah mendahului sebelum segala sesuatu terjadi, ya, dan kemudian 12 lagi itu
rasul-rasul yang nanti akhir zaman ini, saudara ya, itu hanya tafsiran. Tapi kita akan melihat kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan, apa yang harus saya dan saudara lakukan di hari-hari yang menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang jelas bahwa berita ini keluar langsung dari tahta Tuhan, ya. Secupak gandum sedinar, ya. Janganlah rusakkan minyak dan air anggur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Apa artinya? Kalau di zaman ini, sudah zaman itu, saudara ya, orang Yahudi, ya, secupak gandum sedinar itu harga upah sehari, saudara ya. Kalau UMR kita sehari, ya contohnya 300, sebulan 3.500.000, saudara hitung aja sehari itu berapa? 150. Nah, berapa, Bu? Ya, segitu harga secupak gandum, saudara ya. Artinya bahwa akan datang masa yang sukar, yang wow. Hari-hari ini aja ya, ibu-ibu rumah tangga sudah banyak yang berteriak, saudara ya, dengan minyak yang mulai naik, dampak dari perang Rusia dan Ukraina ya. Karena kedua-duanya ini penghasil, yang satu penghasil gandum, yang satu penghasil minyak bumi, ya. Ada minyak bumi di sana yang pada akhirnya mempengaruhi semua, ya, aspek ekonomi dunia, ya. Gandum, ya, naik. Jadi kita lihat banyak hal yang tidak hanya minyak yang bergerak naik, semua ikut naik, ya. Bensin, ya, mulai naik, saudara ya. Sudah ada pengumuman dan sudah putuskan pemerintah, ya. Artinya bahwa ke depan ini tidak ada hal yang semakin baik, karena firman Tuhan sudah menubuatkan jauh-jauh hari bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kesukaran itu bukan karena hal yang lain, tapi kesukaran itu terjadi karena ulah manusia. Karena kalau saudara baca di firman Tuhan bahwa kesukaran itu terjadi bukan karena alam, tapi itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Dan kita lihat bahwa banjir terjadi di mana-mana kan, bukan karena memang curah hujan banyak, tapi memang karena ulah juga manusia yang buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu jauh-jauh hari sebelum semua terjadi, firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita semua apa yang akan terjadi di akhir zaman. Masa yang sukar, ya. Tapi minyak dan air anggur jangan dirusakkan. Itu kata jangan itu artinya larangan, saudara ya. Jangan dirusakkan. Yang memberikan warning kepada saya dan saudara itu beritanya datangnya dari surga. Firman Tuhan katakan keempat makhluk itu, ya, luar dalam penuh dengan mata. Saya selidiki, saya baca firman Tuhan, saya ketemu satu ayat Amsal pasal 15 ayat 3. Coba kita lihat. Amsal 15 ayat 3. Mengapa kita gak boleh rusakkan minyak dan air anggur itu, ya? Amsal 15 ayat 3. Coba buka di monitor, ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya baru ngeh, oh ini, ya. Ternyata ini yang firman Tuhan katakan, di luar dalam penuh dengan mata. Mata Tuhan ada di segala tempat, ya. Dia melebihi dari CCTV. CCTV hanya bisa monitor keberadaan kita itu di ruangan ini, mungkin hanya satu ruangan, ya. Tapi kita keluar dari sini, CCTV udah gak bisa nangkap. Tapi beda dengan Tuhan. Artinya, ya, Tuhan mau saya dan saudara benar-benar, ya, melakukan instruksi yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jangan rusak minyak dan air anggur. Sebab Tuhan memonitor, ya,
baik orang baik maupun orang jahat. Kehidupan saya dan saudara, saya mau bilang bahwa ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Jangan saudara pikir, wah di kantor Bapak Gembala nggak ada, ya di karaoke Pak Gembala nggak ada, di mana yang saudara rasa saudara nyaman di sana untuk melakukan dosa, saudara pikir saudara aman. Enggak. Justru engkau nggak aman. Ada mata Tuhan. Ya, ingat baik-baik, mata Tuhan luar dalam. Makhluk itu penuh dengan mata. Kita baru baca firman Tuhan katakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, definisi orang yang takut akan Tuhan, saudara. Yang mau bilang, definisi orang yang takut akan Tuhan, dia selalu menyadari di mana dia ada, di situ Tuhan ada. Amin. Saudara mau korupsi, mau di bawah meja, mau apapun saudara melakukan di mana, ada mata Tuhan. Hati-hati. Mau main perempuan, ya. Bapak-bapak yang di luar sana pikir wah jauh dari istri, ya. Istri-istri yang bisnisnya ya makin menanjak, hati-hati. Ya. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang Tuhan mau seolah-olah untuk Tuhan. Artinya Tuhan mau jangan sampai dengan semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berdosa oleh karena semuanya itu. Yang Tuhan mau ketika Tuhan berkati kita, maunya Tuhan kita harus semakin mengasihi Dia lebih sungguh lagi. Karena apa yang kita mau cari di bawah langit ini, ya, ada, saudara. Semua akan menuju kepada kesukaran. Tapi saya mau kasih tahu begini, saudara, ya. Kita nggak usah fokus kepada, kalau di kitab Wahyu ini, ya, ada kuda putih, ada kuda hitam, kuda merah. Kuda merah itu dia mengambil damai sejahtera, ya. Dia mengambil damai sejahtera dari muka bumi ini, dan yang terjadi adalah ya orang saling membunuh, saling menyalahkan. Saudara, bagaimana sih dalam rumah aja, saudara? Dalam rumah aja, kita serumah aja, kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, apa yang terjadi? Ya. Makanya minyak dan air anggur ini adalah lambang firman Tuhan, lambang pengurapan daripada Tuhan. Itu jangan sampai hilang dari kehidupan saya dan saudara. Ya. Air anggur itu bicara soal sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi kekuatan saya dan saudara menghadapi semua pergumulan yang akan kita alami di akhir zaman ini. Ya. Kita lihat bahwa kekuatan firman itu luar biasa. Minyak, ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, saya tidak perlu baca, saya hanya memberitahukan saja bahwa Imam Harun ketika dia akan menjadi imam, dia diurapi dengan minyak. Ini sarana yang Tuhan pakai, ya, untuk mengurapi para raja, mengurapi para nabi, ya, para rasul, para hamba-hamba Tuhan, ya. Orang sakit, firman Tuhan katakan di Yakobus, kalau ada yang sakit, datang doakan, olesi dengan minyak dalam nama Tuhan, disembuhkan. Sarana, Tuhan bisa pakai sarana apa saja di bawah langit ini untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan dengan otak kita sebesar bapau ini, saudara. Ya. Kita punya Tuhan terlalu besar dan dahsyat. Jangan pernah takut. Engkau yang sedang berbisnis, engkau yang sedang melakukan apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, jangan takut. Kalau kau sudah serahkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan terus bertindak untuk menyelesaikan apa yang sudah kau kerjakan. Yang penting engkau tidak keluar dari jalurnya. Yang penting engkau jangan rusakkan minyak dan air anggur. Ya, firman dan Roh Kudus itu harus tetap dominan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau tidak, saudara akan ambruk, saudara akan terbawa dengan arus dunia ini. Saudara akan terbawa dengan goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, Yesus, anak Allah, punya kuasa yang dahsyat. Dia kalahkan iblis dengan apa? Pada waktu dia selesai puasa 3 hari 3 malam, iblis bawa dia kepada guru. Iblis mencobai. Iblis sangat tahu bahwa Yesus lapar dan dia sangat butuh makan. Lalu iblis bilang sama Tuhan Yesus,
Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Jangankan batu itu jadi roti, saudara. Iblis pun, ya, Tuhan bisa jadikan dia bapau, cuma Tuhan gak mau. Karena yang suruh itu setan. Dan apa yang Tuhan pakai? Tuhan pakai firman. Tuhan bilang sama iblis, engkau harus menyembah Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi kalau kau mau bertahan, kau mau kuat hari-hari ini, makan firman, baca firman. Firman adalah menu. Kalau bisa setiap hari, sebelum kita sarapan, sebelum apapun, bersekutu dengan firman. Karena firman ini akan memberikan kita kekuatan yang dahsyat di tengah-tengah kesukaran yang akan kita alami. Ketika kesukaran datang, engkau tidak kecut, tidak tawar hati. Kenapa? Karena sudah ada firman. Engkau tahu bahwa kita yang mengasihi Tuhan, kita anak Tuhan, dijaga, dilindungi, dipelihara Tuhan. Ya. Semua akan bergoncang, semua akan berlalu. Tapi firman Tuhan katakan, firmanku tinggal kekal untuk selama-lamanya. 3 Injil yang menulis, saudara, ya. 3 Injil yang menulis bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tinggal kekal untuk selama-lamanya. Ya. Itu ada di dalam Matius pasal 24 ayat 35, ya. Saudara boleh catat aja, ya. Markus pasal 13 ayat 31. Ya, saya catat ini. Lukas pasal 21 ayat 33. Bunyinya sama. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu untuk selama-lamanya. Kalau perjanjian lama bilang, 1 titik, 1 kota pun tidak akan hilang, tidak akan berlalu. Artinya, ya, bahwa firman ini kekuatannya dahsyat dan luar biasa. Ya, makanya Paulus tulis kepada jemaat yang ada di kitab Roma, ya. Apa kata Paulus kepada jemaat yang ada di kitab Roma? Saudara, coba kita baca ayat ini, ya. Ini bagus sekali. Roma pasal 14 ayat 17. Coba tampilkan biar kita bisa lihat bagian ini. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harus ada di hidup kita. Ini harus kita terus pertahankan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan rusakkan minyak dan air anggur. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini. Tapi saya mau bilang, ada kabar sukacita yang luar biasa dari firman Tuhan untuk kita. Ya, makanya saya bilang tadi, jangan fokus kepada nanti peperangan, nanti ada antikris berkuasa dan lain. Karena kalau kita baca kitab Wahyu itu mengerikan. Satu waktu antikris akan berkuasa dan mengendalikan perekonomian dunia. Tapi saya mau bilang, saudara, jangan takut. Karena ini janji Tuhan untuk saya dan saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Coba buka lagi. Ya. 1, kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena Allah tidak terus. Iya, saya ingin baca sekali. Karena Allah tidak menimpakan murka, ya, terhadap kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Allah tidak pernah merancangkan murka bagi anak-anaknya. Amin. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Ya, firman Tuhan katakan dia tidak pernah merancangkan atau hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Selalu dia memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia memberikan keselamatan. Ya, tidak hanya nyawa kita selamat, ya, tapi dia memberikan keselamatan dalam perjalanan, dalam perlindungan. Dia memberikan keselamatan dalam bisnis, dalam apapun.
yang kita kerjakan kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita akan memperoleh selamat yang datangnya dari Tuhan. Luar biasa. Ayat yang terakhir, ya. Ayat yang terakhir Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 10, ya. Buka lagi sekali lagi. Haleluya. 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Firman Tuhan katakan, karena engkau menuruti firman-Ku, ya, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan, melindungi engkau dari masa-masa sukar, melindungi kita dari hal-hal yang kalau Tuhan masih izinkan kita mengalami kesukaran yang lebih di muka bumi ini, Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Kalau enggak, seperti janji firman Tuhan katakan, ketika masa antikris itu bekerja, orang percaya sudah tidak ada di muka bumi ini. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan disingkirkan, tidak mengalami yang namanya aniaya yang besar itu. Ya, itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan jelas bahwa mari, Paulus juga mengajak kita untuk tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan hidup saya dan saudara. Mari pemain musik. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian dan kemudian saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Coba deh.